pengaruh politik Jokowi gitu. Tidak ada seorang presiden pun di dalam sejarah Indonesia kita lihat sekuat itu. Orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua. Satu Soeharto, dua Jokowi. Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame duck. Seorang presiden di akhir masa jabatannya sudah mendapat sebutan lame duck atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi. Tidak ada. He really stayed on. Pak Jokowi tidak perlu menyampaikan kalimat verbal. Dukung. Cukup dengan kerlingan mata. Surya Paloh itu paling takut sama itu pasti itu. Gak usah dia sembunyi-sembunyi. Dia takut. Dia lagi mencari jalan bagaimana exit. Siapa yang berani? Siapa sih yang berani Pak Jokowi? Gitu. Gak ada yang berani. Meluhut aja gak berani. Gitu. Dan saya minta untuk yang memegang banner agar diberi jarak, jangan terlalu rapat, dan masa aksi yang belakang, baik vapor juga ada yang di belakang. Sebentar lagi kita akan perlahan ke depan untuk menuju sasaran aksi. Saya mau tes dulu, yel-yel kita, gebrak. Persatuan! Persatuan! Buruh tani mahasiswa belajar! Persatuan! Kawan-kawan, hari ini Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat Kamis 4 September 2025 di Jakarta melakukan aksi secara bersama-sama dengan mengusung beberapa tuntutan besar terhadap negara Indonesia. Yang pertama adalah hentikan represivitas oleh aparat, bebaskan massa aksi yang ditahan, turunkan harga-harga sembako, segera sahkan RUU perampasan aset. Di luar dari itu ada tuntutan rakyat lainnya. Ada 12 tuntutan rakyat yang menjadi prioritas kawan-kawan dari semua yang harus dibahas oleh rezim Prabowo Gibran. Yang pertama adalah soal tentang RUU tentang ketenagakerjaan, kemudian batalkan kenaikan tarif pajak, kemudian ada hapuskan hak istimewa potong gaji anggota atau pejabat negara. Ini Bang Jemur ya? Bang Jemur. Batalkan dari Konfederasi dan cabut kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan menindas rakyat dalam kurung Undang-Undang Cipta Kerja, KUHP, Minerba, PSN, Undang-Undang Kehutanan dan revisi KUHP. Dan ini adalah bagian penting dari gerakan buruh bersama rakyat untuk segera tulisan Presiden merealisasikan tuntutan kita. Oke kawan-kawan, kita akan bersiap untuk jalan. Teman-teman vapor dan para kasbi siap di depan. Oke, kalau sudah siap semua, sembari akan diiringi oleh lagu Buruh Tani. Wahai kawan di kursi sana, dengar lirih suara rakyat kecil. Setiap kata yang kau ucap bisa jadi doa atau jadi pisau yang mengiris. Ingatlah engkau bukan raja, bukan dewa di singgasana. Engkau hanyalah pelayan bangsa yang diamanakan suara mereka. Wahai kawan
rakyat yang menunggu cinta nyata. Jika rakyat marah, badai pun datang, tak ada yang bisa berdiri tegak di tengah gelombang. Tolong jaga ucapmu, jaga sikapmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Nabi pernah berpesan, selamat manusia ada di lisannya. Jangan sampai terucap racun yang mematikan asa bangsa. Mari saling hormat, saling sayang kita bina, agar Indonesia tetap jaya selamanya. Wahai kawan DPR, jangan buat luka dengan tutur kata dan gaya hidupmu yang mewah semata. Seluruh tenaga dan pikiran seharusnya untuk mereka, rakyat yang percaya, rakyat yang menunggu cinta nyata. Tolong, tolong, jagalah lisan kita, demi anak cucu, demi merah putih tercinta. Kita ini pelayan, bukan penguasa, untuk kebaikan Indonesia. Selamanya. Saya Kania, ibu rumah tangga, diaspora di Singapura, dan saya seorang nasionalis. Ini surat terbuka untuk perempuan-perempuan yang berlindung di balik kekuasaan. Yang terhormat Ibu Iriana, Mbak Silvi, Mbak Kahiyang Ayu, Ibu Titik Soeharto, istri dan anak-anak perempuan mantan Presiden Republik Indonesia, ibu-ibu menteri, dan istri-istri dari anggota dewan yang terhormat. Where are you? Indonesia adalah Ibu Pertiwi. Dan kalian adalah ibu-ibu negara. Kenapa dari dulu kalian selalu diam? Kenapa kita nggak pernah mendengar suaramu, opinimu, perasaanmu? Padahal kedudukan kalian itu sama pentingnya dengan kedudukan suami-suami kalian. Dan di saat negara kondisinya sudah seperti ini, we are at the lowest point. We are at rock bottom. You are still quiet. Kalian seharusnya bisa menjadi suara-suara dari seluruh wanita Indonesia. Tapi kalian selalu diam, pasif, lemah, tidak berkutik. Like you don't exist. Saya nggak mau percaya kalian itu nggak berdaya. Ini bukan potret wanita Indonesia. Kita semua tahu kalian hidup nyaman di atas penderitaan rakyat yang suami kalian pimpin. Kalau kalian sampai hari ini masih belum hadir juga di mata masyarakat, kalian adalah enabler. Indonesia bisa seperti ini karena it's been a very male-dominated leadership. Kurangnya kehadiran energi feminin dan lemahnya influence dari istri-istri yang seharusnya cerdas, yang berani mempertanyakan status quo, adalah alasan juga kenapa negara bisa seperti ini. We need to know that you are aware of the situation. We need to know that you are not disconnected from the reality. And we need to know that you are not living in a bubble. Lihat Michelle Obama, lihat Evita Peron, lihat Hillary Clinton, lihat Ibu Ainun Habibie, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Mereka adalah istri-istri yang gak cuma mendampingi, mereka hadir, mereka bersuara, mereka berjuang, mereka speak up, mempertanyakan status quo. You can also be as influential as them. This is your moment. Please use your power and privilege for the right things.
Kalian punya power untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk keluarga kalian, saudara kalian, rakyat kalian. Saya mohon, untuk rakyatmu, hadirlah. Untuk sesama perempuan, hadirlah. Untuk sesama wanita Indonesia, hadirlah. Untuk anak-anak perempuanmu, hadirlah. Jadilah role model mereka. Jadilah perempuan yang kuat, cerdas, dan punya influence yang baik di lingkungan masyarakat. Do not remain silent in times of injustice. This is not the time to be quiet. Ada yang beda dari aksi demonstrasi di Jogja hari ini. Bukan kerusuhan, bukan bentrok, tapi justru penuh kesantunan. Di bundaran UGM dan depan DPRD DIY, massa berkumpul. Duduk rapi, bawa payung, dan menyuarakan aspirasi dengan damai. Yang bikin merinding, lurah dan pamong dari berbagai kelurahan ikut turun langsung. Mereka berkeliling Malioboro, pakai pakaian adat Jawa, surjan, kebaya, jarik, sampai belangkon. Simbol kalau Jogja tetap mengutamakan dialog, musyawarah, dan kearifan lokal. Bahkan filosofi belangkon dipakai sebagai pengingat, setiap kata yang keluar harus sudah dipikir matang. Jogja hari ini kasih pesan kuat, perjuangan bisa tetap lantang, tanpa harus ricuh. Kalau menurut kalian, apakah cara damai seperti ini bisa jadi contoh buat daerah lain?